Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Teh Isma yang sudah menyempatkan waktunya untuk membantu tugas kami. Gitu ya, Teh. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri dulu, Teh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah pengembangan karakter dari Prodi D3 Administrasi Bisnis kelas 1A dari Polban. Perkenalkan, saya Genta Firdaus Mulyana, dan di sini ada dua rekan saya, Muhammad Gilka dan Fahri Adiasya. Mungkin pertama-tama boleh perkenalan diri dari tetenya dulu sama kesibukannya akhir-akhir ini ngapain nih, Teh? Siap. Ini suara aku jelas ya? Jelas, Teh. Oke, makasih teman-teman semua udah undang aku buat wawancara tugasnya gitu ya. Tapi mau disclaimer dulu, bukan berarti aku nanti kasih opini itu benar, karena aku juga masih sama-sama belajar. Jadi kalian ambil yang baiknya aja dan buang yang buruknya gitu ya. Oke, izinkan aku memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama aku Isna Suciati. Dulu kuliah di Polban tahun 2017 dan lulus tahun 2020 yang lalu waktu pandemi. Jurusannya administrasi niaga, prodi administrasi bisnis, dan kegiatan sehari-hari saat ini bekerja. Dan selain itu, selain bekerja, saya juga sama kayak kalian, statusnya masih mahasiswa juga lagi lanjut ekstensi kuliah di BINUS University. Pekerjaan saya sekarang ini bekerja di Institut Teknologi Bandung. Kalau kalian tahu programnya dari Kemendikbud Kampus Merdeka Belajar, nah itu saya bekerja untuk program itu gitu. Dan untuk job desk atau kegiatan saya sehari-hari kerja itu kayak mengurus mahasiswa sih, kurang lebih kayak coaching, kelas, dan juga mentoring dan lain-lainnya. Kayak gitu sih. Cukup kayaknya perkenalannya. Oke, makasih Teteh, keren banget ya. Pertama-tama mungkin saya paling ingin nanya dulu gitu, Teh, waktu Teteh kuliah di Polban, khususnya di mata kuliah pengembangan diri ini gitu, Teh, kayak apa sih yang masih keinget gitu sama Teteh, cara pengajarannya atau materi-materinya gitu, Teh? Oke, dulu waktu semester 1 belajar self development itu sama Pasri, masih ada ya kan ya Pasri, Kajur AN dulu waktu aku tuh. Dan selain ngerangkum buku yang Pasri kasih gitu ya tiap semester, dulu tuh ada tugas waktu kuliah foto bareng ular. Kalau kalian udah dapat belum foto bareng ular? Udah deh. Udah, nah ya itu paling berkesan sih, karena paling memorable gitu ya, karena di mana lagi gitu tugas kuliah foto bareng ular gitu, tapi di situ tuh jadi kasih pelajaran bahwa ya hal-hal yang kita takutin tuh sebenarnya ya nggak apa-apa gitu, itu tuh cuman ada di benak kita aja gitu. Terus tentang self development tuh, selain ya tugas ular yang sangat memorable itu gitu, ngerangkum buku, dan salah satunya tuh buku Seven Habit yang paling diingat. Terus ada 3 buku kalau nggak salah, cuman yang paling diingat itu Seven Habit. Kalau ditanya masih relevan atau enggak, masih relevan banget, walaupun kemarin tuh waktu Genta ngehubungin gitu ya, lupa lagi banget gitu ya tentang Seven Habit, karena itu udah ada beberapa tahun yang lalu ya, 4 tahun yang lalu ada mungkin, dan nggak pernah dibaca lagi gitu ya, dan kayaknya kalau pas sering nggak kasih tugas, kayaknya nggak akan pernah baca buku itu gitu. Tapi tadi sempat review lagi gitu, sempat lihat-lihat lagi di internet, di Google, pasti buku Seven Habits itu, dan ya sangat relevan gitu, apa yang dikatakan buku itu tuh sangat relevan untuk kita bekerja gitu, untuk jadi guideline kita, biar bisa bekerja dengan baik gitu, dan bersosialisasi dengan baik, kayak gitu sih. Oke, makasih Teh. Berarti kalau misalkan kan kita ngebahas kebiasaan ya, Teh. Misalkan kalau misalkan di tempat kerja Teteh nih khususnya, atau misalkan di kehidupan sehari-hari Teteh gitu, kira-kira Teteh suka ini nggak, apa kayak ngebuat kebiasaan yang baru yang kayak, oh ini bagus nih, harus jadi kebiasaan Teteh yang baru gitu, atau misalkan Teteh punya kebiasaan ini untuk misalkan mencapai tujuan Teteh gitu. Kira-kira bisa di-spill nggak gitu, dikasih tahu? Ada sih, kalau di buku Seven Habits ada kan proaktif gitu ya. Nah, itu tuh salah satu kebiasaan yang menurut aku penting banget buat kita punya gitu, karena misalnya contohnya kalau pas kerja,
Aku akuin banget nih ya, kalau Polban kan aku kebetulan bekerja di SBM ITB. Kalau dibandingin sama Polban gitu AN, jauh banget dari kayak segi teknologinya atau ya semuanya jauh lah ya, masih di bawah gitu. Tapi kalau kita punya sifat proaktif gitu ya, salah satu contohnya misalnya kalau kita disuruh-suruh tugas nih sama atasan kita, kalau kita nggak punya sifat proaktif tuh pasti kita kayak bilang ke atasan tuh, aduh Kak, misalnya belum pernah diajarin nih sama dosen. Nah, kalau kita punya sifat proaktif tuh pasti nggak akan kayak gitu gitu. Ini salah satu yang masih aku pelajarin juga ya. Cuman biasanya tuh kalau atasan aku misalnya nyuruh apa dan aku belum tahu caranya, aku iyahin dulu gitu karena kan atasan mah nggak mau tahu ya kita belum bisa atau udah bisa tuh dia nggak mau tahu. Jadi kalau aku dikasih tugas dan aku belum bisa, aku iyain dulu, iya aja gitu. Tapi udah itu tuh kita harus punya proaktif, kita harus punya sikap proaktif dengan misalnya cari di YouTube cara-caranya, misalnya tentang Excel, rumus-rumus Excel gimana, atau misalnya rumus pivot gimana. Nah, dengan punya sifat proaktif itu kan secara nggak langsung tuh bisa membuat kita bertahan di tempat kerja kita gitu, dan tugas-tugas setelahnya atau rintangan-rintangan setelahnya tuh pasti kita bisa laluin kayak gitu sih. Mungkin saya mau nanya juga ya Teh, mengenai salah satu bab di buku Seven Habits itu ada yang memahami dulu baru dipahami. Mungkin ada nggak sih Teh suatu momen gitu yang bikin Teteh tuh ngeimplementasiin si memahami baru dipahami ini tuh ke dalam, misalkan dalam dunia kerja Teteh gitu, karena kan apalagi sama atasan gitu kayak suka agak sensitif gitu. Ada nggak sih Teh momen-momen yang kayak gitu? Ada banget, namanya juga atasan gitu ya, pasti nggak mau nggak mau kelihatan salah atau dan lain-lain. Cuman buat kebiasaan ini tuh aku apply-in atau aku iniin sama salah satu kebiasaan aku. Kalau misalnya aku dikasih tugas, terus atasan aku nerangin, nah ya udah dengerin, pahamin aja. Jangan sampai kamu tuh dengerin buat diulang gitu, buat terlihat mengerti padahal nggak mengerti. Nah, jangan sampai kayak gitu. Jadi, tiap atasan lagi jelasin tugas atau lagi nerangin sesuatu, hal yang pertama yang pasti aku lakuin itu dengerin, karena selain biar ngerti gitu ya, karena kebetulan atasan aku tuh kalau ngomong cepat dan lain-lain. Jadi aku dengerin aja, bener-bener sampai paham, aku tulis. Setelah atasan aku selesai menerangkan gitu, baru aku konfirmasi, ini benar ya Kak, ini benar ya Kak. Nah, kayak gitu juga kan dengan mengimplementasikan salah satu kebiasaan yang ada di buku Seven Habits itu tuh, ya jadi hubungan aku dan atasan aku juga jadi baik, dan setiap atasan aku ngedeliver tugas tuh, aku jadi mengerti gitu dengan aku mendengarkan terlebih dahulu sebelum ngomong gitu, kayak gitu sih. Ya Teh, aku juga ingin bertanya ya. Kan tadi Teteh senang kan, senangnya di buku Seven Habits. Nah, di buku Seven Habits itu yang bagian 3 pada yang kebiasaan 4 itu kan judulnya tuh berpikir menang atau menang. Nah, pasti kan di setiap pekerjaan tuh pasti ada kayak apa sih masalah-masalah gitu. Nah, pada pemecahan masalahnya itu pasti kan ada pihak mungkin yang mungkin diuntungkan atau mungkin diuntungkan dua-duanya. Nah, bagaimana sih? Apakah diuntungkan dua-duanya kayak gitu atau mungkin ada yang diuntungkan dan ada juga yang tidak gitu ketika pemecahan masalah itu. Oke, untuk kebiasaan ini tuh think win-win gitu ya. Aku tuh setelah baca gitu tadi, ternyata aku mengimplementasikan kebiasaan ini tuh kayak satu contoh kasus. Misalnya, kan tugas kantor tuh nggak semuanya sama kita dikerjain gitu ya, pasti ada hasil kolaborasi antara aku dan si A misalnya. Nah, pernah suatu waktu tuh tugas aku dan dia tuh harus dikumpulin pada saat itu. Aku udah selesai tapi dia belum ngumpulin. Sedangkan kan atasan nggak mau tahu ya
maksudnya kayak ya udah harusnya kan deadline-nya hari itu, jadi harus hari itu ngumpulin. Nah, pas aku baca deskripsi tentang win and win itu tuh kayak aku tuh nggak mau ngejelekin teman aku dengan bertanya di grup yang atasan aku tahu gitu. Jadi biar kita sama-sama menang nih, sama-sama nggak dijelekin sama atasan atau nggak kelihatan jelek sama atasan dan tugasnya beres, aku ingetin secara pribadi dan bukan di grup. Jadi tugas aku selesai, tugas dia selesai, dan atasan juga ngelihat kita ngerjain tugasnya bareng-bareng dan benar gitu. Kayak gitu sih salah satu contoh kasus yang pernah aku alamin. Saling menjaga nama baik aja kali ya, karena aku juga mikirnya kalau aku ngejaga nama baik dia gitu, pasti dia juga bakal lama-lama menjaga nama baik aku juga gitu. Sih. Oke, mantap banget. Aku juga ingin nanya gitu, kan tadi Teteh ngomongin tentang kayak hubungan dengan rekannya atau misalkan dengan orang lain gitu. Kalau misalkan di lingkungan kerja Teteh gitu, kalau misalkan di SMA atau misalkan di kuliah itu kan ada yang namanya circle-circlean gitu Teh. Nah kalau misalkan di tempat kerja itu, kalau misalkan hubungan pertemanannya atau misalkan komunikasinya itu seperti apa Teh kalau di tempat kerja Teteh? Kalau di tempat kerja pasti ada sih kalau hambatan bersosialisasi mah ya, dan circle-circlean kayak gitu mah pasti ada di dimanapun gitu, apalagi di dunia kerja yang menurut aku lebih keras gitu. Beda kalau di kuliah atau sekolah mah kita masih ada feeling kayak buat bareng-bareng, terus ya nggak menjatuhkan sama satu sama lain lah gitu. Tapi kalau di dunia kerja menurut aku lebih keras. Dan untuk menanggulangi hal itu sih jangan baperan sih ya intinya mah, dan tetap bersikap baik aja gitu, walaupun misalnya orang lain ke kita kayak gimana, ya udah kita mah bersikap baik aja. Dan klise sih ya sebenarnya mah, tapi aku meyakini gitu, karena apa yang kita perbuat sama orang lain dan semesta gitu ya pasti akan balik lagi ke kita. Jadi ya udah berbuat baik aja apapun kondisinya, kecuali gitu ya kalau prinsip aku, kecuali kalau kita udah diinjek-injek, ya udah nggak bisa lah itu mah ya, melukai harga diri gitu, baru kita kayak melakukan sesuatu kayak gitu sih. Oke, baik. Selain itu, berarti kalau misalnya Teteh mah lebih kayak mau saling memahami gitu ya Teh. Cuma kalau misalkan di perbandingannya gitu Teh, sama yang di kuliah sama yang di kerja itu kayak gimana gitu Teh? Kalau misalkan di kuliah kayak gini, misalkan teman-temannya gitu, vibe-nya beda gitu. Kalau misalkan di kerja mah kayak gini gitu obrolannya kayak gitu Teh. Bisa dijelasin nggak Teh kalau misalkan perbedaannya? Kurang lebih obrolan mah sama-sama aja kali ya, cuman yang ngebedain tuh misal kalau di kuliah kita tugas belum beres misalnya, terus teman satu kelompok kita ada kayak masih ada rasa kebersamaan gitu, oh ya udahlah nih sini bantu gitu sama teman sekelompok. Nah kalau di kerja mah beda, karena kan punya tugas masing-masing gitu ya. Dan kalau di aku sih karena kerjanya di dunia pendidikan gitu ya, yang persaingannya tuh nggak segede di dunia bisnis sebenarnya gitu. Jadi pas sikut-sikut istilahnya mah, pas sikut-sikutnya teh ya kecil lah gitu, tapi pasti tetap ada. Nah kalau di pekerjaan tuh ya masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya tugas belum beres, orang lain kayaknya nggak mau tahu gitu ya, kecuali kita juga pasti kalau orang lain tugas belum beres pasti ada keselnya gitu ya, karena menghambat pekerjaan kita yang lain. Bedanya gitu aja sih. Kayak kalau kantor tuh lebih masing-masing lah gitu. Oke, baik Teh. Ganti pertanyaan Pak ya Teh. Boleh. Kan selain buku Seven Habits itu kita ada buku Quantum Learning gitu ya. Nah di buku Quantum Learning itu ada yang namanya ambak atau misalkan apa manfaatnya bagiku. Nah kan Teteh tadi misalkan bilang kalau misalkan dikasih tugas sama atasan diiyain dulu atau diterima dulu ya Teh. Nah kalau misalkan di ambak itu kan kayak kalau misalkan kita dapat sesuatu atau ingin melakukan sesuatu itu mikir dulu apa manfaatnya bagiku. Kalau misalkan Teteh gitu dikasih tugas tambahan dari atasan, Teteh mikir dulu nggak kayak apa manfaatnya bagiku, ini bakal dapat feedback yang bagus atau dapat profit atau gimana gitu, atau misalkan Teteh jalanin dulu aja gitu?
Oke, kalau aku pribadi bakal ngeiyain sih, tapi dilihat situasinya. Misalnya beberapa kali juga aku sering kayak disuruh sama atasan yang beda divisi gitu istilahnya. Aku iyahin, tapi aku lihat situasi dulu nih atasan aku, apakah pekerjaan aku udah selesai? Kalau udah selesai bakal aku iyahin. Tapi misalnya kalau atasan yang di divisi lain nyuruh dan aku masih punya pekerjaan yang harus diselesaikan, aku bakal nego lah ya istilahnya mah, nggak mungkin nolak karena nggak enak. Bakal nego lebih ke deadline-nya sih, boleh nggak gitu dikerjanya lusa atau gimana. Karena kalau aku percaya, kalau kita bisa gitu ya, pasti atasan teh jadi seneng, dan kalau ada project-project lain teh, kita teh pasti dilibatin gitu. Dan atasan mah butuh yang satset gitu. Jadi kalau misalnya kita disuruh dan kita masih mikir-mikir masih mau dikerjain atau enggak, kayaknya kelamaan gitu, dan keburu disalip sama orang, kita keburu ketinggalan, kayak gitu sih. Cuman ya harus tahu juga kalau misalnya kalian disuruh orang, juga jangan jadi kayak kalian ditindas ya, jangan kayak gitu. Jangan juga jadi yes man gitu. Nggak punya prioritas, atau misalnya pas kalian lagi hektik terus kalian disuruh sama atasan yang bukan atasan kalian langsung, terus kalian iyahin aja, kan takutnya juga tugasnya jadi nggak beres, terus jadi ngebawa dampak yang negatif juga ke kalian, kayak gitu sih. Nah Teh, saya mau nanya, tadi Teteh ngebahas soal prioritas ya. Gimana sih cara Teteh memilah prioritas buat Teteh gitu, mana yang harus didahuluin lebih utama, mana yang mungkin bisa dinantiin gitu. Apalagi kan di dunia kerja ini pasti lumayan hektik juga gitu. Gimana sih cara ngebaginya Teteh gitu? Apalagi ya mungkin di luar kerja juga masih ada kegiatan yang lain atau sebagainya gitu. Oke. Kayaknya ini masih belajar ya aku juga, karena masih jadi deadliners gitu ya. Cuman aku ingat kalau di buku apa tuh Seven Habits tuh kan ada 4 kuadran gitu ya, yang mendesak, penting, dan itulah aku lupa. Tapi ada satu statement gitu ya di buku itu tuh yang bisa jadi mind blowing juga sih buat aku, karena di kuadran 1 tuh yang mendesak dan penting tuh sebenarnya kurang efektif. Yang efektif itu kan sebenarnya kuadran 2, tidak penting tapi mendesak gitu. Karena kalau kita bisa iniin waktunya mah pasti ada di kuadran 2 gitu, tapi sejujurnya aku juga masih sering di kuadran 1 gitu. Nah, gimana cara aku ngebagi waktunya? Biasanya kalau tentang pekerjaan dikerjakan sesuai deadline sih, biasanya aku tuh. Jadi, kalaupun atasan ngasih kerjaan dan dia nggak ngasih deadline, biasanya aku nanya, "Ini deadline-nya kapan, Kak?" Nah, pas udah dia jawab misalnya lusa, baru aku bisa nyusun pekerjaan-pekerjaan mana yang harus aku selesaiin duluan sesuai deadline, kayak gitu sih. Oke Teh, baik. Aku izin bertanya lagi. Boleh-boleh. Apakah misalkan kalau di kuliah mah ya cuman materinya doang kayak gitu kan buat kebiasaan-kebiasaan itu Teh. Tapi bagaimana sih itu buat Teteh? Apakah emang berguna buat tindakannya dilakukan? Apakah misalkan itu Teh hanya jadikan teori saja atau misalkan jadi hafalan saja tanpa dilakukan kayak gitu? Berguna sih, berguna banget, walaupun waktu kuliah mah aku juga kayaknya sama gitu ya, kayak aduh nanaonan kitunya sih teh pas teh ngerangkum di buku TS waktu aku mah kayak nempel juga enggak gitu. Tapi setelah apa namanya, setelah masuk dunia kerja ya berguna banget gitu. Seenggaknya ya nggak harus kalian hafal lah, tapi kalian tahu gitu mana yang harus kalian lakuin, mana yang langkah-langkah yang bener tuh yang kayak gimana tuh, kayak harus kalian apain tuh harus tahu gitu. Dan seenggaknya ya baca buku si Seven Habits itu gitu. Baik, Teh balik lagi ke quantum learning ya. Kan pada di akhir buku bab itu Teh ada kata-kata kalau nggak salah ingat untuk bersenang-senang dan rayakanlah. Nah, kan pastilah kayak misalkan Teh kalau lagi pusing kerja atau misalkan lagi apa yang bikin apa mumet kepala gitu, terus cara
bikin teteh buat senang-senang itu teh kayak apa gitu kan. Kalau di quantum learning mah dengan ngedengerin musik atau apa. Nah kalau misalkan di pekerjaan gitu, apa yang suka teteh lakuin gitu? Oke oke. Harus punya hobi sih menurut aku karena cara kita buat yang mengganti waktu dari pekerjaan ke dunia yang lain teh ya berpindah ke hobi gitu. Kalau aku biasanya ketemu teman-teman itu penting gitu ya. Karena apalagi sekarang gitu sering online, sering di rumah. Jadi ketemunya laptop-laptop terus, jadi harus ketemu manusia lah ya seenggaknya mah buat ngobrol. Atau nonton film, terus apalagi ya? Nyoba-nyobain makanan baru sesuai hobi masing-masing aja sih itu mah, tapi jangan sampai juga kayak toxic positivity gitu ke kitanya teh. Ini masih belajar juga sih, cuman kadang kayak misalnya kita ngerasa udah kerja capek banget, padahal kayak apaan baru dikit kerjanya, terus kita kayak udah nyari reward, udah mau nonton dulu, jangan kayak gitu juga sih. Baik teh. Apa ya tadi aku lupa lagi bentar deh. Oh iya teh kan pasti kan paling banyak tugas kayak di Polbantu pastilah kalau anak AB mah pasti itu kan pengembangan diri gitu pasti iya. Nah kalau misalkan di antara perbandingannya nih antara pekerjaan sama pas kuliah itu capaian mana sih gitu? Capek. Kayaknya bakal kuliah di Polban tuh capek banget gitu ya, lebih capean kuliah, tapi kalau capek kerja tuh beda lah, pokoknya mah enakan kuliah, jadi menurut aku mah kalian nikmatin dulu kuliah sekarang, main-main dulu kayak gitu-gitunya, ya sejalan lah gitu, beriringan dengan belajar mainnya, karena kalau udah kerja mah beda gini, kayak tujuan kaliannya, terus orang-orang sekeliling kalian juga bakal beda gitu, jadi menurut aku mah sekarang nikmatin dulu, enjoy, apapun kesulitan dan kecapeannya, nikmatin dulu aja karena nggak akan terulang lagi, kayak gitu sih. Baik, terima kasih. Oke, Teh, aku ingin nanya lagi. Tadi kan Teteh bilang kalau misalkan kayak buat kalau ada waktu kosong tuh digantinya sama ngisi hobi atau misalkan ketemu sama orang lain gitu ya Teh. Nah kalau misalkan teman-teman kuliah Teteh sendiri gitu, itu masih dekatnya sampai sekarang gitu waktu udah pada lulus gitu tuh masih sering kumpul atau gimana gitu Teh? Nah, menurut aku tuh salah satu kelebihan kuliah di Polbantu ya, karena kan kita ketemunya setiap hari dan lebih sistemnya tuh kayak sekolah gitu ya, kita mah SMA, sedangkan kalau univ-univ lain tuh kelasnya bisa ganti-ganti, temennya bisa ganti-ganti, jadi mereka tuh kedekatannya lebih kurang gitu. Jadi kalau di Polban mah, kalau aku gitu sama teman-teman masih alhamdulillah masih berhubungan sampai sekarang, karena meren dulunya kan 3 tahun bareng-bareng dan ya kayak kayak SMA gitu ya. Jadi alhamdulillah sekarang masih bareng-bareng gitu. Jadi menurut aku sih kalian juga sampai lulus nanti gitu, sampai kerja juga harus tetap berhubungan sih. Oke, ya, bener banget sih aku ngerasain kalau misalkan di Polban tuh ada beda gitu sama universitas lain kalau dibandingin sama teman-teman. Bahkan aku aja kan, kalau gitu, aku sering ngerunning kelas kan, running kelas gitu. Beda gitu kayak misalnya kan di Polban mah kalau dulu aku sih misalnya ada tugas apa KM gitu ya yang riuh teh kerjain kalau ada yang belum teh ditagihin. Nah, kalau univ lain tuh udah masing-masing aja gitu. Aku juga kadang bingung gitu, kenapa ini teh teman-temannya nggak saling ngingetin atau nggak bareng-bareng gitu. Salah satu hal yang patut disyukuri sih ya kuliah di Polban, walaupun capek. Iya benar banget ya. Aku setuju kalau masalah itu mah. Aku juga pengen nanya dulu waktu Teteh kuliah, itu Teteh aktif nggak di organisasi di himpunan atau misalkan di BEM atau MPM gitu Teh? Dulu ikutan himpunan, terus UKM-nya tim pengabdian kepada masyarakat, tim PKM. Ikutan 2 itu sih. Keren banget. Kalau misalkan di himpunan, Teteh masuknya ke MPA atau BPH? Aku BPH, tapi di himpunan aku hanya remeh-remeh guys.
jadi staff aja sih di BPH. Cuman suka ikutan kok kegiatan himpunannya. Kalian ikutan nggak? Insya Ikutan Allah. Teh. Jadi apa kalian? Belum sih Teh. Oh, Baru belum regi. ya? Oh, masih regen. Ya, Semangat. Regennya offline atau online? offline. Offline. Aduh. Semangat, nikmati saja. Karena nanti mah udah lulus pasti kangen, jujur. Siap. Walaupun pas dijalanin mah hoream banget, ngerti banget gitu ya. Tiap minggu harus bangun pagi. Tapi pas udah lulus mah kangen banget, itu teh hal yang kalian kangenin. Siap. Semangat banget kita mah ya, Will. Iya. Tapi Oh, ini mah Tapi kan- calon-calon ini ya, calon-calon Rahim dan Sekjen gitu ya. Oh ini Fahri, Kahim. Enggak Oh, gentar mantap teh, pasti. gentar. Tapi teh kan aku teh selama kuliah di Polban ini ya udah hampir 1 semester belum pernah main teh. Soalnya banyak tugas teh. Kalau teteh dulunya suka kayak misalkan main gitu, apa jarang juga gitu. Jarang juga karena kuliahnya masuk pagi kan, jam 7 kan, terus pulang sore, abis itu teh himpunan gitu ya, belum banyak lah di Polban mah. Tapi emang Fahri rumahnya di mana? Atau ngekos? Iya sih, aku di saudara di Setiabudi. Tapi aku tuh kalau main tuh ya sama teman-teman kelas lagi jadinya gitu. Kalau mau nyobain tempat makan baru atau apa tuh, jadi bisanya cuma sama teman kelas Polban, karena kalau sama teman di luar Polban mah susah ketemunya gitu. Jadi mending mainnya sama anak-anak Polban lagi. Dan jangan lupa main sih, harus main. Pusing kalau nggak Iya main. teh, soalnya aku teh kayak pengen main gitu. Cuman kayak kalau main teh kayak bawa beban gitu teh. Kayak ada tugas-tugas gitu pikirannya teh. Nggak tenang Ngerti dulu banget. main. Pasti tugasnya banyak. Iya. Harus ini sih, harus bagi waktu lah ya. Kalau dulu aku misalnya kalau mau main tuh, PR tuh kalau bisa diselesain pas kelas gitu. Jadi pas pulang ke rumah tuh gak ada tugas, jadi bisa main gitu. Main tuh tenang gitu. Iya teh. Gitu, Ri. Ini kalian BTW tahu nomor aku dari mana, guys? Oh iya maaf Teh, aku belum ngasih tahu. Aku taunya dari Alif Teh, anak kelas B. Ibunya tuh alumni B juga, jadi punya nomor Teteh ya. Gitu. Oh, apa kakaknya alumni AB? Iya, ibunya Teh. Oh, Oh, kok ibunya tahu aku ya? Ibunya siapa namanya? Aku juga nggak tahu Teh. Aku juga cuma minta, oh ini punya kontak gitu. Jadi minta aja. Okay. Ini kuliahnya udah offline ya kalian? Udah offline dari awal Teh. Oh, semangat. Orang mana BTW kalian semua? Orang Bandung? Kalau saya mah orang Bandung. Oh, kalau itu BLK? Saya dari Cikalong, tahu nggak sih? Oh, tahu dong. Aku rumahnya di Ngamprah, tahu nggak? Oh, Ngamprah. Oh, iya tahu. Ngekos ya? Ngekos. Karena jauh. Kalau Fahri? Dari Tasik teh. Oh, banyak tuh ikutan itu apa sih yang sesama Tasik tuh? Oh iya, Orda organisasi daerah gitu. Teman-teman aku dulu pada ikutan itu kalau yang dari daerah. Iya, seru juga tuh. Ini apa kelas A, kelas B kalian? Kita kelas A. Wali kelasnya siapa? Oh, sekarang mah Bu Kurnia, soalnya udah 4 kali ganti kalau nggak salah. Oh, kenapa 4 kali ganti? Meni banyak-banyak ting. Iya, itu juga nggak tahu. Jadi Ajurnya masih Pasri? Ya, masih. Gimana Kak Pasri? Masih lucu tahu Pasri itu. Tapi kita mah sama ini teh belajarnya sama Pak Abdul Malik. Ya dulu waktu aku tuh Pak Malik tuh baru jadi dosen muda gitu dia, jadi sih belajar gitu. Tapi tugasnya mah sama ya. Tugasnya mah sama. Tugasnya banyak ya. Oke, mungkin
karena waktu Zoom-nya juga dikit lagi gitu Teh, dan emang udah cukup malam juga. Saya ingin mewakili teman-teman sekelompok saya untuk berterima kasih banyak gitu sama Teteh yang sudah menyempatkan dirinya untuk membantu kami dalam menyelesaikan tugas kami. Semoga kedepannya Teteh sukses terus, sehat terus. Tujuannya untuk mimpi-mimpinya baik jarak dekat atau bukan jangka panjang itu bisa dicapai ya Teh. Mungkin segitu aja. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami, dari kata-kata maupun perbuatan gitu. Mungkin dari Teteh ada closing statement. Kalau dari aku, semangat terus buat kalian gitu ya. Nikmatin aja capeknya, terus ya susahnya kuliah di Polban karena nanti mah kalian bakal kangen gitu. Terus jangan lupa main, tapi harus bisa pinter-pinter bagi waktu. Semangat guys, semoga nilainya bagus ya. Ya, amin. Kasih Teh. Oke, aku izin live ya. Dokumentasi dulu. Boleh. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Foto dong. Oke. 1, 2, 3. Mau foto dong, kalian bergaya. 1, 2, 3. Oke lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you guys. Sukses terus ya. Mengganggu waktunya. Terima kasih Teh, masih banyak. Izin live ya. Terima kasih. Ya siap Teh.